Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan di tahun 2022 ini kita boleh dengan penuh sukacita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Seberapapun kita yang hadir Bapak Ibu, tapi saya percaya ini tidak akan pernah mengurangi kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya tadi boleh melihat dari awal kita memulai ibadah ini, Bapak Ibu semua boleh menikmati suasana ibadah ini dengan penuh sukacita. Jadi sebenarnya kualitas ibadah itu tidak ditentukan oleh jumlah banyaknya yang datang, tapi kualitas ibadah kita, kualitas persekutuan kita dengan Tuhan ditentukan oleh seberapa besar kita berikan hati kita untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja pada pagi hari ini, pada siang sore hari ini kita berbicara firman Tuhan tentang tahun baru saat yang tepat. Mari kita sebutkan sama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tahun baru saat yang tepat. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10a. Ini bukan 10b tapi 10a. 1 Korintus pasal 15 ayat 10a. Kalau semua sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dilimpahkannya kepadaku tidak sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah merupakan perkataan dan ucapan syukur Paulus. Ketika sebelumnya seorang Rasul Paulus adalah dia orang yang begitu sadisnya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Paulus adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang yang beragama Yahudi dan yang sangat paham dengan hukum Taurat. Dia hanya bukan pengikut, tapi dia adalah orang yang sangat militan. Dia adalah orang yang sangat paham dan sebagai ahli hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus ini merupakan suatu fenomenal. Dia seorang rasul yang fenomenal, yang sebelumnya dia itu adalah orang yang begitu mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus. Siapa yang ketemu, maka dia akan membinasakan itu. Ketika dia ketemu dengan orang yang percaya kepada Yesus, dia akan bunuh. Sama lah yang kita lihat di beberapa daerah di negara kita saat ini. Ada yang tidak suka dengan orang-orang Kristen, ada yang tidak suka dengan orang yang percaya kepada Yesus, maka yang dilakukanlah dia akan menganiaya dan dia akan bunuh. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dulu dia sebelum bertobat. Namun ketika dalam perjalanannya ke Damaskus, dia bertobat ketika bertemu dengan Yesus. Ketemu dengan Yesus, lalu dia buta selama 3 hari. Selama 3 hari itu dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia buta. Ada cahaya dari langit turun mengelilingi dia, dan dia sama sekali tidak bisa melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya di dalam kebutaannya, Saulus, Saulus, dia masih Saulus waktu itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan spontan Saulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Nah, langsung siapakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, di saat itulah Saulus itu bertobat dan dia menerima Yesus. Dengan menyebut Yesus Tuhan, maka dia sudah menerima Yesus itu sebagai Tuhannya. Nah, saudaraku sekalian, oleh karenanya kalau kita lihat latar belakangnya Saulus ini, yang setelah dia bertobat dikasih namanya Paulus, dia adalah orang yang sangat mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus, dan dia akan bunuh. Dan setelah dia ketemu Yesus, dia bertobat.
Lalu dia benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sangat militan juga. Sampai sekarang Paulus ini sangat fenomenal. Dan ajaran-ajaran Paulus itu hampir sebagian besar ada di dalam Perjanjian Baru. Makanya dengan pemeliharaan Tuhan kepadanya, dia mengatakan seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia mengakui semua yang didapatkan. Dia mengakui semua yang dialami. Dia mengakui semua apa yang dinikmatinya saat ini adalah semua oleh karena kasih karunia Allah. Saudara sekalian, orang yang bisa mengakui, orang yang bisa bersyukur adalah hanya orang yang mengakui kelemahannya. Haleluya. Puji Tuhan. Orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa mengucap syukur atas apa yang dia nikmati, atas apa yang dia alami, itu adalah hanya orang yang mengakui kelemahannya. Hanya orang yang mengakui kelebihan pihak lain. Tentu dalam hal ini, siapa pihak lain yang diakui? Adalah pribadi Allah sendiri. Kalau kita tidak pernah mengakui kedaulatan Allah, kalau kita tidak pernah bisa mengakui kelemahan kita, maka kita sama sekali tidak akan pernah bersyukur. Rasul Paulus, seorang ahli Taurat, dia orang Farisi yang mengerti banget tentang ahli Taurat, tapi dia masih bisa bersyukur. Dia bisa mengakui kedaulatan Allah. Dia bisa mengakui kebesaran Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ini orang yang tidak bisa bersyukur, tidak mau bersyukur, siapa kita? Apakah kita sudah lebih dari Rasul Paulus? Apakah kita sudah sama dengan Rasul Paulus? Mungkin kita tidak segininya Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas. Sehingga dalam posisinya sebagai ahli Taurat itu pun, ketika dia menerima Yesus, maka dia mengakui kedaulatan Allah itu. Dan dia mengakui kelemahan dirinya, maka dia bisa bersyukur. Maka dia katakan, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Apakah kita mau mengakui keadaan kita? Apakah kita mau mengakui kelemahan kita, saudaraku sekalian? Nah, tahun baru saat yang tepat. Untuk apa, saudaraku? Untuk bersyukur, saya katakan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Nah, tahun baru ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengucap syukur. Di 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tahun baru ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Nah, tadi banyak bersaksi di depan ini. Ibu-ibu yang bernyanyi, ada juga keluarganya Pak Guru. Mereka bersyukur. Buat apa? Untuk apa? Ya karena mengakui bahwa Allah itu baik. Karena mereka menyadari bahwa Allah itu maha baik. Kita ada sampai saat ini. Kalau misalnya Allah tidak baik kepada kita, apakah kita ada sampai saat ini? Tidak mungkin. Kalau Allah tidak sabar dengan kita, apakah kita ada sampai saat ini? Tidak mungkin. Kita ada sampai saat ini karena Allah kita baik. Kita ada sampai saat ini karena Allah itu sabar dengan kita. Coba kalau misalnya kita berbuat salah satu aja, berbuat salah sekali aja, langsung Tuhan hukum kita, langsung Tuhan binasakan kita. Apa yang terjadi dengan kita? Tapi Allah begitu sabar. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengakui dan sudah menyadari kebaikan Allah bagi kita? Apakah kita sudah mengakui kebaikan Tuhan? Apakah kita sudah mengakui itu seperti biasa saja? Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, mengingatkan kita, bagaimana kita mengakui kebaikan Allah. Kita bisa mulai dulu dari mengakui kebaikan orang lain terhadap kita.
Ya. Ketika orang lain baik terhadap kita, berbuat baik terhadap kita, apakah kita sudah menghargai kebaikan orang? Halo, apa kita sudah menghargai kebaikan orang? Apa kita menganggap itu biasa? Itu kan biasa. Dia berbuat baik dengan saya itu biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan. Saudara sekalian, ayo, mari di tahun 2020 ini kita belajar saling menghargai sesama kita, saling menghargai orang lain. Sekecil apapun kebaikan orang lain, mari kita belajar menghargai. Kalau kita sudah bisa menghargai kebaikan orang lain, maka dipastikan kita juga bisa menghargai kebaikan Tuhan. Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Mari kita menjadi orang-orang yang dapat bersyukur. Mari kita menjadi orang-orang yang menghargai kebaikan orang lain, lebih-lebih menghargai kebaikan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Saat yang tepat untuk mengucap syukur. Jadi tahun 2022 ini adalah saat yang tepat untuk mengucap syukur. Yang kedua, tahun 2022 ini adalah saat yang tepat untuk introspeksi dan mawas diri. Introspeksi. Apa itu introspeksi? Mengoreksi diri. Ya. Apa yang kita sudah lakukan sepanjang tahun lalu, kita boleh introspeksi diri. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kita dalam bekerja? Bagaimana kita dalam keluarga? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Bagaimana hubungan kita dengan sesama teman pelayanan? Apa yang kita sudah lakukan sepanjang tahun lalu? Saya pernah lihat namanya ada satu binatang namanya binatang undur-undur. Pernah dengar nggak itu binatang undur-undur? Jadi binatang undur-undur itu dia jalannya mundur. Satu-satunya itu binatang yang jalannya mundur itu binatang undur-undur. Nah, kalau binatang lain kan maju, jalannya kan maju ke depan. Ini jalannya selalu mundur. Memang jalannya begitu. Nah, saya tidak mau membahas binatang undur-undur, tapi saya hanya mau katakan, janganlah kita menjadi Kristen yang undur-undur. Kristen yang jalannya mundur, bukan maju, tapi malah mundur. Seperti binatang undur-undur ini. Biasanya dulu saya lihat di kampung itu yang jalannya undur-undur itu ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melihat enggak atau pernah mengalami seperti itu. Karena kebetulan dulu di rumah kami itu di Libeto, kami kan punya rumah di belakangnya itu ada sumur, ya tempat mandi lah kita itu. Nah biasanya orang-orang di sekeliling kita itu kalau mereka nggak punya air, mereka mandi di situ, minta tolong sama kakek. Pak mau mandi ya, mau dibedain, nggak apa-apa. Ya. Cuma masalahnya kan itu kamar mandi itu nggak ditutup, nggak ada atapnya. Jadi hanya di tembok tinggi, nggak ada atapnya. Banyak anak-anak yang nakal di situ, anak-anak yang nakal di sekitar itu suka ngintip orang mandi. Jadi cara ngintip itu jalannya begini, memang takut ada yang ngelihat, jadi jalannya mundur. Kalau dia jalan begini takut ada orang yang ngelihat, jadi dia mundur jalannya. Ketika ada orang dia bisa lari. Nah mundur, lihat, ada yang mandi. Apalagi kalau yang mandi perempuan, diintip. Itu di kampung kami, kalau di kampung saudara nggak ada ya. Haleluya. Itu di kampung kami. Dan saya herannya kalau dia sudah melihat orang mandi, apalagi perempuan, senang banget. Wah, aku cerita dia semua. Wah, udah kulihat. Wih. Terus untungnya apa? Aduh, baru saya lihat. Ternyata seperti itu. Memang otaknya error ya. Kalau dia udah melihat orang yang mandi, dia cerita ke orang-orang. Waduh, pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan katanya. Saudara sekalian, jalannya mundur. Tujuannya apa? Ya karena dia jahat. Jalannya mundur. Sama dengan binatang undur tadi saya bilang. Ini hanya sebenarnya sebagai ilustrasi aja. Tapi saya mau katakan orang yang jalannya mundur itulah tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Coba kalau kita jalan di jalan raya, kita jalan mundur. Yang terjadi apa? Kita tidak tahu di belakang ada mobil kah? Ya.
ada apa di belakang, ada jurang dan sebagainya, kita bisa kecelakaan. Nah, saudaraku sekalian, orang Kristen yang jalannya mundur juga bisa seperti itu. Ketika jalannya mundur dalam pelayanan, maka bukanlah kebaikan yang dihadapi, ya. Tapi yang dialami adalah kemungkinan kemerosotan rohani. Yang dialami adalah musibah, bencana, kecelakaan di belakangnya. Ketika kita dalam pelayanan mundur, ketika kita dalam persekutuan mundur, ketika kita di dalam apa yang dipercayakan kita dalam suatu pelayanan itu mundur, tanggung jawab yang diberikan kepada kita mundur, maka dipastikan kita bukan mengalami yang baik, tapi kita mengalami hal yang bisa saja membuat kerohanian kita semakin merosot. Makanya katakan, apa yang kita sudah lakukan sepanjang tahun lalu? Apakah kita sudah menjadi Kristen yang maju atau Kristen yang mundur? Seperti undur-undur. Ada satu lagi, ya. Ada satu lagi juga, kenal namanya kunang-kunang. Nifoti bakat ada leve sibong. Nah, mana di dalam sekali mohola mati tuh, mohola mati. Ya. Kelihatan tidak. Nifoti bakat ada ori mati. Nah, saudaraku, Kristen kunang-kunang itu juga sebenarnya satu, itu tidak akan membangun suatu pelayanan. Kemudian Kristen kunang-kunang juga, itu juga tidak akan membangun kerohaniannya. Kenapa? Ya. Karena dia tidak bisa menikmati persekutuan itu. Dia tidak bisa menikmati rangkaian pengajaran di dalam pelayanan itu. Kenapa? Sekali datang, besok enggak. Datang, besok enggak. Kristen kunang-kunang. Apakah dia bisa menjadi berkat? Tidak juga. Apakah dia bisa menjadi panutan? Enggak juga. Kenapa? Ya, orang dia aja hanya sekali datang. Dia datang kalau ada sesuatu, saya butuh sekali pergumulan doa yang saya harus gereja hari ini. Saya rasa ini hanya bisa diselesaikan dengan doa. Datanglah dia ke gereja dan mengakulah, aduh Tuhan, hanyalah di sini tempatnya saya mengadu saja sama Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan memberikan apa pergumulannya. Ketika Tuhan kabulkan pergumulannya, hilang lagi. Tuhan tahulah, Tuhan kan maha baik. Nggak mungkin juga Tuhan langsung memarahi saya, kan Tuhan tahulah, saya ini kan lagi sibuk, saya banyak keperluan. Nah, kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya dapat duit? Ya, ibadah mah gampang lah, nanti juga bisa. Udah, nggak datang ibadah lagi. Datang 1, 2, 3, nggak datang ibadah. Mungkin ini lagi, ada lagi masalah, datang lagi ibadahnya. Saya mau ke gereja dulu nih. Saya butuh pertolongan Tuhan, datang lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah Kristen kunang-kunang. Leve si bohong. Datang tidak. Saudara, apa yang kita sudah lakukan sepanjang tahun ini? Apakah kita masih seperti Kristen undur-undur? Atau Kristen yang maju terus? Apakah kita seperti Kristen kunang-kunang? Atau Kristen yang tetap taat untuk beribadah, tetap setia untuk bersekutu dengan Tuhan? Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Tapi saya mau katakan, kesetiaanlah yang menentukan kerohanian. Kesetiaanlah yang menentukan masa depan kerohanian. Bukan pendeta, bukan orang lain. Suami istri aja tidak bisa saling menentukan kok. Suami bisa naik, istri bisa tertinggal. Istri bisa naik, suami bisa tertinggal. Semua tergantung dari diri kita sendiri. Kegagalan apa yang kita alami sepanjang tahun ini? Tadi saya katakan, apakah mundur dari pelayanan? Apakah maju? Rajin doa atau jarang doa? Apakah jarang baca firman atau rajin baca firman? Saya tidak tahu.
Hanya Bapak Ibu yang tahu kondisi kehidupan saudara-saudara semua. Ya, tapi saya mau sampaikan, kalau saudara selama ini masih hilang timbul dalam pelayanan, dalam ibadah, ayo, inilah tahun kita introspeksi diri. Tahun baru ini tahun bagi kita untuk introspeksi diri, untuk mawas diri. Kalau selama tahun 2021 kita jarang doa, ayo tahun 2022 kita sekarang rajin doa. Kalau tahun 2021 kita jarang baca firman, ayo tahun 2022 kita sekarang sudah mulai ambil keputusan rajin baca firman. Itu yang kedua, saat yang tepat untuk introspeksi diri, mawas diri. Yang ketiga, apa? Saat yang tepat buat komitmen. Nah, kemarin waktu kita doa pagi sudah dijelaskan sama pembawa renungan apa itu komitmen. Komitmen itu adalah janji ya. Itu namanya komitmen. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa komitmen itu penting? Saya berkomitmen dengan saudara, saudara berkomitmen dengan saya. Mengapa komitmen itu penting? Tujuannya satu, yaitu ada hubungannya dengan harga diri kita. Orang yang berkomitmen, maka dia punya harga diri. Misalnya, saya berkomitmen dalam suatu pekerjaan, saya bekerja dalam suatu perusahaan, lalu saya berkomitmen dan saya menjalankan komitmen saya itu. Berarti itulah orang yang benar-benar punya harga diri. Tapi orang yang tidak punya komitmen, misalnya nih, saya tidak mau membuang sampah di tempat ini. Saya komitmen tidak membuang sampah lagi di sini. Tapi besok, aduh, ini kan tempat sampah di sana jauh nih. Alhamdulillah nggak ada yang ngelihat ini kok. Akhirnya buang-buang juga. Nah, ketika ada orang yang melihat dia buang sampah di situ, apakah masih ada harga diri orang itu? Enggak. Jadi komitmen itu juga sebenarnya adalah harga diri kita. Mengapa kita perlu komitmen? Karena itu adalah harga diri kita. Kedua, itu menunjukkan suatu kualitas kita. Orang yang bisa berkomitmen itu adalah menunjukkan kualitas dirinya. Bisa berkomitmen dalam pelayanan, bisa berkomitmen dalam bekerja, bisa berkomitmen dalam bersekutu dengan Tuhan, bisa berkomitmen rajin doa, bisa berkomitmen rajin baca firman. Itu menunjukkan kualitas dirinya. Tapi orang yang tidak bisa berkomitmen, maka kita juga bisa pastikan itu nggak ada kualitas diri orang itu. Mari saudara sekalian, mari kita masing-masing mengukur diri kita. Apakah kita sudah sama-sama berkomitmen? Apakah kita sudah menjaga kualitas diri kita? Apakah kita sudah menjaga harga diri kita? Jangan bilang begini, buat apa sih harga diri? Nah, kan kadang begitu tuh. Kita bersembunyi di balik kata-kata itu. Buat apa sih harga diri? Tidak perlu harga diri lah. Nah, yang penting kita merendah saja. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya ini, kamu komitmen nggak dengan omonganmu? Ya. Engkau telah berjanji. Apakah engkau komitmen enggak? Kalau engkau tidak komitmen, maka itu juga menunjukkan kualitas dirimu. Itu menunjukkan harga dirimu. Tahu nggak ini kura-kura? Bapak Ibu tahu kura-kura nggak? Dalam bahasa Inggris namanya apa itu ya? Boole. Boole. Kita perlu belajar dari kura-kura. Kura-kura itu biarpun jalannya lambat, tapi dia tetap fokus kepada tujuannya. Itu kura-kura. Coba lihat kura-kura. Nggak ada kura-kura jalannya cepat. Kalau cepat bukan namanya kura-kura. Tapi dia pun jalannya lambat, tapi dia fokus terhadap tujuannya. Apalagi kura-kura itu tidak pernah mengeluh. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, kura-kura itu selalu memikul-mikul rumahnya, membawa-bawa rumahnya di punggungnya. Saya mau tanya,
Ada enggak pernah lihat kura-kura yang pernah mengeluh? Aduh, ini rumah berat banget sih, pengen dibuang aja di rumah. Itu kalau dibuang dia bisa mati. Ada enggak kura-kura yang pernah mengeluh? Halo? Masih dengar saya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ada nggak kura-kura yang pernah mengeluh? Tidak ada. Kura-kura itu tidak pernah mengeluh. Seberat apapun rumahnya, dia tidak pernah mengeluh. Dia angkat terus dan dia dengan setia melakukan setiap pekerjaannya. Itu kura-kura. Kita perlu belajar dari kura-kura saudara sekalian. Ya, jangan suka mengeluh. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Aduh, ini masalah lagi datang ini. Aduh, ini masalah sepertinya tidak pernah berhenti. Mengeluh terus pekerjaannya. Kura-kura itulah binatang yang tidak pernah mengeluh saudara sekalian. Ayo, seberat apapun masalah kita, kita tetap fokus. Fokus tetap dalam tujuan yang kita tuju. Ya, meskipun lambat perjalanan kita, fokus aja. Dan jangan tetap mengeluh. Jangan selalu mengeluh. Fokus saja. Lambat tapi tetap fokus pada tujuan. Mari belajar dengan kura-kura. Yang kedua, kita juga boleh belajar dari satu lagi, burung Raja Wali. Tahu burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu adalah burung yang begitu semangat. Dan dia adalah burung yang punya visi misi. Nah, itu burung Raja Wali punya visi misi. Dan ada satu lagi yang saya lihat ya, filosofinya burung Raja Wali ini. Burung Raja Wali ini dia tidak takut badai. Malah dia itu mengharapkan badai. Ya. Menantikan datangnya badai. Dia akan mengembangkan sayapnya, memperhatikan dengan pandangan visinya kapan badai datang. Sebab dia akan menghadapinya dan menggunakan badai itu untuk melambung tinggi. Justru kalau ada badai, dia menggunakan itu untuk melambung tinggi. Kita ini ada banyak orang-orang Kristen yang takut dengan badai kehidupan. Ada banyak orang-orang Kristen yang takut dengan masalah. Kalau ada masalah, dia merasa Tuhan tidak ada di pihaknya. Kalau ada masalah, dia merasa Tuhan meninggalkannya. Burung Raja Wali, dia mengharapkan badai saudaraku sekalian. Justru dia memanfaatkan badai itu untuk melambungkan sayapnya. Luar biasa. Dia akan menghadapinya dan menggunakan badai itu untuk melambung tinggi, untuk meletakkan sayapnya. Mari saudaraku, ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, kita manfaatkan masalah itu untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Seperti burung Raja Wali. Ada masalah apapun, manfaatkan itu untuk lebih melambung tinggi lagi. Ya. Mendekat kepada Tuhan. Hidup berada dengan Tuhan. Jangan kau menjauh dari Tuhan. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan di tahun 2022 ini. Ya. Mari kita buat komitmen kita. Komitmen dalam pelayanan, komitmen dalam pekerjaan, komitmen di dalam berdoa, komitmen di dalam baca firman, komitmen di dalam berbuat baik terhadap sesama kita. Ayo kita tetap berkomitmen. Dalam rumah tangga, dalam keluarga kita tetap berkomitmen. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita tetap komitmen. Ya, manfaatkan itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, saya menutup khotbah saya ini bahwa bersyukur untuk kemuliaan Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang tahun ini. Mari kita masuki tahun baru ini dengan satu tekad bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Mulailah introspeksi diri, saudaraku sekalian. Ya, dari kegagalan apa yang terjadi di tahun lalu. Apa komitmen Anda di tahun ini? Buat komitmen. Nanti pulang ke rumah, buat komitmen. Apa komitmen saya tahun ini? Apa komitmen saya dalam pelayanan? Apa komitmen saya di dalam rumah tangga? Apa komitmen saya dalam pekerjaan? Buat komitmen. Dan lakukan komitmen itu. Kalau engkau melanggar komitmen itu, maka itu menunjukkan kualitas dirimu. Kalau engkau melanggar komitmen itu, maka itu menunjukkan harga dirimu. Ya, kita yang menentukan harga diri kita. Kita yang menentukan jati diri kita. Kita yang menentukan kualitas diri kita. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.